Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 1 sesuai dengan permintaan dari kalian semua. Dimana kali ini Dr. Glassman harus digantikan oleh Dr. Andrews. Gimana nasib Dr. Murphy tanpa kehadiran Dr. Glassman sebagai presiden rumah sakit? Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan penilaian hasil review kinerja dari setiap dokter-dokter residen yang dilakukan oleh presiden rumah sakit baru yaitu Dr. Andrews. Di sini dapat disimpulkan bahwa Dr. Murphy dan Dr. Glassman benar-benar melaporkan kesalahan Dr. Murphy yang membuat Dr. Glassman harus melepas jabatan sebagai presiden rumah sakit dan digantikan oleh Dr. Andrews. Hal ini dapat terjadi karena perkataan Dr. Glassman di season 1 yang akan melepaskan jabatannya sebagai presiden rumah sakit jika Dr. Murphy melakukan kesalahan. Pertama yang direview kinerjanya oleh Dr. Andrews adalah Dr. Murphy. Dr. Andrews menjelaskan bahwa Dr. Murphy sangat hebat dalam hal mendiagnosa dan pembedahan kepada pasien. Namun Dr. Murphy sangat lemah dalam hal komunikasi kepada pasien sehingga harus meningkatkan keahlian dalam hal komunikasi. Lalu Dr. Andrews memberikan review kinerja kepada Dr. Brown. Dr. Brown memiliki rasa simpati yang sangat baik kepada pasien sehingga pasien sangat senang dengan Dr. Brown. Namun kelemahan Dr. Brown adalah dirinya yang kurang tegas karena selalu memikirkan perasaan orang lain sehingga Dr. Andrews meminta agar Dr. Brown harus lebih tegas. Sedangkan Dr. Resnick memiliki kelebihan yaitu sangat tegas namun kadangkala Dr. Resnick sangat sombong. Dr. Andrews meminta agar Dr. Resnick tidak egois dan mau bekerja sama dengan tim. Sedangkan Dr. Kalu tidak datang untuk melakukan review kinerja yang dilakukan oleh Dr. Andrews. Dr. Kalu melakukan hal itu karena hari ini adalah hari terakhir ia bekerja di rumah sakit itu karena dirinya akan pindah ke rumah sakit Denver. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Kalu sedang ditugaskan oleh Dr. Andrews untuk menjadi dokter pemukiman kumuh kepada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien, terlihat Dr. Murphy sangat berusaha sekali untuk meningkatkan komunikasinya kepada pasien sesuai review Dr. Andrews. Namun saat Dr. Kalu dan Dr. Murphy sedang melakukan pemeriksaan, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki kumuh yang bernama Harry masuk ke dalam mobil penyimpanan obat milik rumah sakit. Dr. Kalu dan Dr. Murphy langsung mengejarnya dan melihat Harry sedang mengambil beberapa obat untuk menyembuhkan penyakitnya yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau kekacauan pikiran dan perubahan perilaku. Namun obat yang diambil oleh Harry salah, sehingga Dr. Murphy meminta Harry mau dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan, terlihat Harry sangat sulit untuk mengambil gelas yang diberikan oleh Dr. Murphy. Tidak hanya itu, leher dari Harry juga terasa kaku sehingga Dr. Kalu menyimpulkan bahwa Harry mengalami hal tersebut akibat bakteri meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada menigen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Dr. Kalu langsung ingin membawa Harry ke rumah sakit untuk dilakukan biopsi karena jika terlambat Harry akan semakin parah. Awalnya Dr. Murphy menolak karena penyebab leher kaku sangat banyak, bahkan hal itu wajar terjadi. Dr. Murphy tidak mau melakukan biopsi karena jika salah maka biopsinya akan sia-sia dan membuat Dr. Andrews marah. Dr. Kalu meyakinkan kepada Dr. Murphy jika Dr. Andrews marah maka Dr. Kalu lah yang akan bertanggung jawab. Akhirnya Dr. Murphy setuju dan membawa Harry ke rumah sakit untuk dilakukan biopsi. Di rumah sakit Harry dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Murphy dan Dr. Kalu. Saat Harry sedang diperiksa tiba-tiba saja datang Dr. Andrews dan meminta berbicara dengan Dr. Kalu dan Dr. Murphy. Dr. Andrews meminta agar Dr. Kalu tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit hanya karena hari terakhir Dr. Kalu bekerja di rumah sakit itu. Dr. Kalu menjelaskan bahwa dirinya menduga bahwa Harry memiliki bakteri meningitis atas dasar leher kaku Harry. Dr. Andrews mengancam Dr. Kalu jika analisanya salah maka Dr. Andrews akan menelpon pihak rumah sakit Denver agar Dr. Kalu tidak diterima di rumah sakit Denver dan menyulitkan karir Dr. Kalu. Dr. Andrews langsung meninggalkan Dr. Kalu dan Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews dan Dr. Murphy sedang menunggu hasil dari biopsi Harry yang telah dilakukan. Ternyata hasil biopsi mengatakan bahwa Harry tidak memiliki virus meningitis dan otomatis hal itu membuat Dr. Kalu sangat kecewa. Di sini dapat dipastikan jika karir Dr. Kalu akan berakhir karena Dr. Andrews akan menghubungi semua pihak rumah sakit dan memberitahu bahwa Dr. Kalu adalah dokter yang buruk.
Akhirnya Harry dipersilahkan pulang karena terbukti Harry tidak memiliki bakteri meningitis. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Glassman yang sedang menemui dokter onkologi yang bernama Dr. Marina. Namun di sini Dr. Glassman sebagai yang ahli juga dalam onkologi ingin operasi pembedahan kepalanya sesuai dengan yang diinginkan dan terkesan terburu-buru. Tentu Dr. Marina sangat terganggu dengan sifat Dr. Glassman yang tidak mempercayakan seluruh pembedahan kepada Dr. Marina. Dr. Marina meminta agar Dr. Glassman bersabar karena Dr. Marina memiliki banyak pasien dan bukan hanya Dr. Glassman saja yang harus dilakukan pembedahan. Akhirnya Dr. Glassman menuruti perkataan Dr. Marina dan menunggu hingga dirinya dioperasi. Saat Dr. Glassman sedang menunggu dengan rasa takut, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy yang ingin menemani Dr. Glassman. Namun saat Dr. Murphy mencoba menghibur Dr. Glassman, tiba-tiba saja dirinya menyadari sesuatu tentang Harry. Dr. Murphy berpendapat jika Harry mengalami tumor otak dan langsung meninggalkan Dr. Glassman. Dr. Murphy langsung menemui Dr. Kalu yang siap-siap untuk meninggalkan rumah sakit. Dr. Murphy ingin Dr. Kalu membantunya untuk mencari Harry di pemukiman kumuh karena Harry memiliki tumor otak. Jika Harry benar memiliki tumor otak, kemungkinan Dr. Andrews akan memaafkan Dr. Kalu. Dr. Murphy dan Dr. Kalu mencari Harry di pemukiman kumuh dan akhirnya menemui Harry di sebuah tenda kecil. Harry awalnya menolak pergi ke rumah sakit karena dirinya terlihat sangat kacau dan tidak bisa mengendalikan diri. Dr. Murphy melihat KTP milik Harry dan ternyata nama asli dari Harry adalah Edward. Hal ini dapat terjadi karena tumor otak yang ada di kepala Edward menimbulkan neurologis. Neurologis adalah kondisi di mana orang susah untuk fokus, hanya dapat mengingat memori jangka pendek, susah berkonsentrasi, dan kesulitan untuk melakukan multitasking. Akhirnya Edward dibawa ke rumah sakit kembali untuk dilakukan CTI pada kepala Edward. Namun saat Dr. Kalu dan Dr. Murphy sedang melakukan CTI, tiba-tiba saja datang Dr. Andrews dan mulai sangat marah kepada Dr. Kalu. Dr. Andrews pun langsung memecat Dr. Kalu sehingga Dr. Kalu memiliki catatan buruk dan membuat karir Dr. Kalu benar-benar berakhir. Dr. Kalu menjelaskan bahwa CTI ini adalah ide dari Dr. Murphy, bukanlah ide Dr. Kalu. Dr. Kalu juga mengatakan dengan tegas bahwa dirinya ingin membantu Dr. Murphy karena Dr. Murphy memiliki pendapat walaupun pendapat itu belum tentu benar. Saat Dr. Kalu dan Dr. Andrews sedang berdebat, tiba-tiba saja hasil CTI keluar dan menunjukkan bahwa Edward benar-benar mengalami tumor otak. Dr. Andrews yang melihat hal itu meminta agar memanggil Dr. Lim dan mempersilahkan Dr. Kalu dan Dr. Murphy untuk melakukan operasi bersama dengan Dr. Lim. Dr. Andrews pun meninggalkan Dr. Murphy dan Dr. Kalu. Lalu kita diperlihatkan Edward yang telah dilakukan operasi yang ditemani oleh sang istri dan anaknya. Ternyata istrinya mengusir Edward saat Edward mengalami neurologis. Istrinya melakukan hal itu karena Edward yang semakin parah dan ditakutkan akan melukai anak mereka. Namun Dr. Murphy dengan polosnya mengatakan istrinya lah yang membuat Edward semakin parah karena tidak berusaha membawa Edward ke rumah sakit. Lalu Edward sadar dan langsung mengenali istri dan anaknya yang menandakan Edward telah sembuh dari neurologis akibat tumor otak. Dr. Kalu dan Dr. Murphy meninggalkan Edward dan keluarganya. Dr. Kalu pun mengucapkan salam perpisahan kepada Dr. Murphy dan terlihat Dr. Murphy sangat sedih dan langsung meninggalkan Dr. Kalu. Di sisi lain, Dr. Melendez, Dr. Brown, Dr. Resnick, dan Dr. Paul sedang membaca berkas pasien yang bernama Melanie. Melanie mengalami lemah jantung, namun jantung Melanie sangat bagus sehingga Dr. Melendez akan melakukan operasi piggyback. Operasi piggyback ini adalah operasi di mana jantung Melanie yang lemah akan disatukan dengan jantung pendonor untuk mendukung jantung dari Melanie. Sehingga nantinya Melanie akan memiliki dua jantung di dalam tubuhnya. Jika ada yang bertanya operasi piggyback pernah dilakukan atau tidak di kehidupan nyata, jawabannya pernah. Operasi piggyback pernah dilakukan dan kira-kira hingga kini operasi tersebut hanya pernah dilakukan sebanyak 150 kali. Namun rata-rata angka kelangsungan hidup dari operasi piggyback ini hanya 10 tahun. Operasi piggyback pertama kali dilakukan oleh Christian Barnard di Afrika Selatan pada tahun 1970. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez, Dr. Brown, Dr. Resnick, dan Dr. Park menemui Melanie yang ditemani oleh suaminya yang bernama Elliot. Dr. Melendez menjelaskan bahwa operasi piggyback ini akan membuat Melanie yang awalnya hanya bisa hidup 3 bulan menjadi 10 tahun. Ternyata Melanie telah mengetahui hal itu, termasuk telah mengenal Dr. Melendez yang belum pernah ketemu sebelumnya. Melanie mengetahui hal itu karena Dr. Andrews ternyata telah berbicara bersama Melanie yang disiarkan di media tentang operasi piggyback tersebut sebelum Melanie masuk ke rumah sakit. Bahkan Dr. Andrews memberitahu Dr. Melendez lah yang akan melakukan operasi piggyback tersebut. Hal itu membuat Dr. Melendez sangat kaget dan langsung menemui Dr. Andrews. Ternyata hal ini dilakukan oleh Dr. Andrews karena jika operasinya berhasil maka dirinya akan memperkenalkan diri sebagai presiden baru yang menggantikan Dr. Glassman dengan operasi yang sangat hebat. Tidak hanya itu, jika operasinya berhasil juga akan membuat citra rumah sakit sangat bagus.
Namun terlihat Dr. Melendez kurang setuju dengan rencana Dr. Andrews. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park, Dr. Resnick, dan Dr. Brown sedang melakukan MRI kepada Melanie untuk memastikan Melanie dapat dilakukan operasi piggyback. Namun hasil MRI menunjukkan bahwa Melanie mengalami pembengkakan aorta sehingga operasi piggyback tidak bisa dilakukan. Karena jika operasi piggyback tetap dilakukan, maka ditakutkan salah satu jantung Melanie akan berdetak dan akan mengenai aorta yang bengkak. Dr. Park, Dr. Resnick, dan Dr. Brown langsung menemui Dr. Melendez dan memberitahu hasil MRI dari Melanie. Dr. Resnick menyarankan agar mengangkat sebagian aorta yang bengkak dan menunda dahulu operasi piggyback karena masih sangat beresiko. Dr. Melendez sangat menyetujui pendapat Dr. Resnick dan langsung menemui Dr. Andrews. Saat Dr. Melendez pergi, tiba-tiba Dr. Brown memiliki ide bahwa operasi piggyback masih dapat dilakukan dengan cara mengangkat semua bagian aorta yang bengkak dan menyambungnya kembali dengan cara transplantasi. Sehingga tidak ada lagi pembengkakan aorta sehingga aman untuk melakukan operasi piggyback. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Melendez menemui Dr. Andrews. Dr. Melendez menjelaskan bahwa operasi tidak bisa dilakukan sehingga harus ditunda. Tentu hal itu membuat Dr. Andrews keberatan karena dirinya telah menyiarkannya ke media dan akan membuat citra rumah sakit dan Dr. Andrews sebagai presiden rumah sakit baru sangat buruk. Saat mereka berdua sedang berdebat, datanglah Dr. Resnick, Dr. Park, dan Dr. Brown dan menjelaskan operasi piggyback dapat dilakukan dengan cara memotong semua bagian aorta yang bengkak dan menyambungnya kembali dengan cara transplantasi. Dr. Andrews tentu menyetujui hal itu. Namun Dr. Melendez menolaknya karena menurutnya detak jantung Melanie mungkin saja bisa mengenai jahitan dari transplantasi aorta tersebut. Lalu kita diperlihatkan Aoki menemui Dr. Andrews yang sangat frustasi karena Dr. Melendez tidak mau melakukan operasi piggyback. Aoki juga menjelaskan kepada Dr. Andrews bahwa dirinya harus bisa meniru Dr. Glassman agar bisa membuat semua terjadi sesuai dengan keinginannya. Dirinya menjelaskan bahwa begitu hebatnya Dr. Glassman yang bisa membawa Dr. Malfi yang memiliki autis menjadi ahli bedah di rumah sakit tersebut dan membuat para dewan juga menyetujuinya. Mendengar hal itu, Dr. Andrews langsung menemui Dr. Melendez. Ternyata Dr. Melendez belum memberitahu keluarga pasien bahwa operasi piggyback tidak bisa dilakukan. Hal ini membuktikan jika Dr. Melendez masih ragu atas keputusannya. Dr. Andrews menjelaskan bahwa dirinya tahu kenapa Dr. Melendez sangat ragu untuk menentukan keputusannya. Karena jika operasi piggyback ini tetap dilakukan dan gagal, maka Dr. Melendez lah yang akan sangat terlihat bersalah di media. Karena Dr. Melendez lah yang dipublikasikan sebagai dokter bedahnya. Namun jika operasi piggyback berhasil, maka yang paling bagus namanya di media adalah Dr. Andrews sebagai presiden rumah sakit baru. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh Dr. Melendez, sehingga Dr. Melendez memilih untuk tidak melakukan operasi piggyback yang membuat nama Dr. Andrews jelek karena telah mempublikasikan yang tidak bisa. Dr. Andrews menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu hingga mempublikasikannya karena dirinya yakin bahwa Dr. Melendez adalah dokter ahli bedah yang sangat hebat dan mampu melakukan operasi piggyback. Akhirnya Dr. Andrews langsung meninggalkan Dr. Melendez. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez menemui Melanie. Dr. Melendez menjelaskan semua yang terjadi kepada Melanie dan siap untuk dilakukan operasi piggyback. Mendengar hal itu tentu Melanie sangat senang, namun sang suami agak sedikit ragu dengan operasi dan masalah pada pembengkakan aorta milik Melanie. Dr. Melendez meyakinkan suami Melanie dengan mengatakan semua ada resikonya, namun Dr. Melendez yakin dirinya bisa melakukan operasi piggyback tersebut. Akhirnya Melanie dilakukan operasi. Aorta yang bengkak telah dibuang oleh Dr. Melendez dan tinggal dilakukan transplantasi. Namun aorta dari Melanie tidak bisa dilakukan transplantasi karena dinding aorta Melanie sangat tipis sehingga tidak bisa dijahit. Dr. Melendez akhirnya memutuskan untuk mengangkat semua aorta termasuk yang sehat dan melakukan transplantasi seluruh aorta milik Melanie. Tentu hal itu sangat beresiko, namun Dr. Melendez terlihat sangat yakin melakukan operasi tersebut. Tentu saja operasi itu berjalan dengan sangat lancar. Dr. Melendez akhirnya meminta agar salah satu dari dokter residen melakukan penutupan luka operasi. Dr. Brown dengan sangat cepat meminta agar dirinya yang melakukan operasi tersebut, karena ide tersebut adalah ide darinya. Dr. Brown juga melakukan hal itu untuk menunjukkan kepada Dr. Andrews bahwa dirinya bisa tegas sesuai dengan nasihat Dr. Andrews saat penilaian kinerja. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews yang sedang berbicara di depan media bahwa kini dirinya telah menggantikan Dr. Glassman dan telah melakukan operasi piggyback yang sangat luar biasa. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Kalu sedang menunggu Dr. Brown untuk berpamitan karena hari itu adalah hari terakhir dirinya bekerja di rumah sakit tersebut. Dr. Brown sangat sedih karena dirinya tidak mau Dr. Kalu pergi dan ingin bersama lagi. Namun Dr. Kalu tidak mau menjalani hubungan lagi dengan Dr. Brown dan keputusannya sudah bulat untuk bekerja di rumah sakit Denver. Dr. Kalu pun meninggalkan Dr. Brown. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Malfi yang pulang ke apartemennya dan ternyata Lea telah menunggunya.
dan film pun berakhir. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu episode selanjutnya. Jika suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. See you!